Kisah Raja Gyurcetupu II Sang Raja di Persimpangan Angin. Prolog Ombak dan Mahkota. Di antara gugusan pulau hijau di jantung Pasifik Selatan, di mana ombak berlari menyentuh, pantai berpasir putih, dan angin laut membawa harum bunga frangipani, sebuah takdir lahir di bawah langit Tonga. Pada tahun 1874, seorang bayi laki-laki menangis di istana Nuku'alofa. Ia dinamai Xiaoxi-tupu, cucu dari Raja Besar Gyurcetupu yang pertama, sang penyatu bangsa yang telah mengubah kerajaan kepulauan itu dari masyarakat tradisional menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia. Sejak kelahirannya, seluruh istana tahu anak ini bukan anak biasa. Ia adalah darah raja, pewaris mahkota yang kelak akan menanggung beban sejarah dan gelombang perubahan yang tak bisa dilakan. Namun tak seorang pun membayangkan bahwa bocah kecil dengan mata lembut itu akan tumbuh menjadi raja di masa transisi, masa di mana Tonga berdiri di antara dua dunia, dunia tradisi kuno dan dunia modern yang datang bersama kapal-kapal Inggris. Masa kecil di Nuku'alofa antara laut dan takdir. Masa kecil Xiaoxi-tupu dihabiskan di istana kerajaan yang berdiri di tepi pantai Nuku'alofa. Setiap pagi, ia akan berdiri di beranda, memandangi ombak yang bergulung lembut di cakrawala. Kadang, ia berkata kepada pengasuhnya, "Aku ingin menjadi seperti laut, luas dan tenang, tapi kuat bila diterpa badai." Kakeknya, Gyurcetupu yang pertama, masih hidup saat itu, dan sering memanggil cucunya duduk di pangkuannya. Dengan suara berat namun hangat, sang raja tua berkata, "Kau akan menjadi penjaga dari apa yang kakek bangun. Bukan dengan tombak, tapi dengan kebijaksanaan." Xiaoxi kecil tumbuh di bawah bayang-bayang kebesaran kakeknya. Ia belajar membaca Alkitab dalam bahasa Tonga dan Inggris, mempelajari hukum, adat, serta tata upacara kerajaan. Gurunya adalah para pendeta dan penasihat kerajaan yang juga pernah melayani Gyurcetupu yang pertama. Namun, di balik pendidikan bangsawan itu, tersembunyi sisi lembut seorang anak yang mencintai musik dan puisi. Di malam hari, ia sering mencoretkan kalimat di lembaran kertas tua tentang laut, tentang kebebasan, dan tentang perasaan yang tak dapat diucapkan. Naik tahta bayang-bayang yang tak pernah pergi. Ketika Gyurcetupu yang pertama wafat pada tahun 1893, seluruh Tonga berkabung. Genderang besar kerajaan dipukul 7 kali, simbol bagi 7 pulau utama, tanda bahwa raja mereka telah berpulang. Rakyat berkumpul di pantai, menyalakan api, dan bernyanyi dalam duka. Dan di tengah kabut kesedihan itu, Xiaoxi-tupu yang baru berusia 19 tahun diangkat menjadi Raja Gyurcetupu yang kedua. Ia masih muda, masih lembut, dan belum memahami betapa beratnya memerintah sebuah bangsa di tengah perubahan zaman. Ketika mahkota emas diletakkan di kepalanya, ia berbisik lirih, "Kakek, aku tidak sekuat engkau, tapi aku akan berusaha menjaga apa yang kau cintai." Namun, dunia yang kini dihadapinya bukan lagi dunia kakeknya. Laut yang dulu hanya dipenuhi kapal nelayan, kini ramai oleh kapal uap Inggris, Jerman, dan Amerika. Misionaris, pedagang, dan pejabat kolonial mulai menanamkan pengaruh mereka. Kerajaan Tonga berdiri di antara dua dunia adat dan modernitas, kedaulatan dan tekanan kolonial. Badai di dalam istana. Tahun-tahun pertama pemerintahannya menjadi ujian berat. Para bangsawan mulai berselisih. Sebagian setia pada raja muda, sebagian lagi memandangnya tak pantas menggantikan sang kakek yang legendaris. Mereka menganggapnya terlalu lembut, terlalu mudah dipengaruhi oleh penasihat dan keluarga kerajaan dari garis lain. Krisis demi krisis pun muncul. Keuangan kerajaan menurun. Pajak dari rakyat tidak cukup untuk menutupi biaya administrasi dan pembangunan istana. Sementara itu, gaya hidup kerajaan dianggap terlalu mewah oleh kalangan kepala suku yang masih hidup sederhana di luar istana. Surat-surat rahasia dari pejabat Inggris di Tonga mulai dikirim ke London, menuduh raja tidak kompeten. Mereka menulis bahwa Tonga butuh bimbingan peradaban yang lebih tinggi. Dan akhirnya, tekanan itu berujung pada perjanjian pahit. Pada tahun 1899, Tonga menjadi protektorat Inggris. Secara resmi, Tonga tetap memiliki rajanya. Namun urusan luar negeri dan beberapa administrasi penting diawasi oleh seorang komisaris Inggris. Saat pena ditorehkan di atas kertas perjanjian itu, Raja Gyurcetupu yang kedua hanya terdiam. Matanya kosong menatap laut. Malamnya, ia menulis dalam buku hariannya, "Hari ini,
Aku menandatangani kertas yang mengekang bangsa ini. Namun tanpa itu, kita mungkin sudah lenyap. Lebih baik hidup di bawah bayangan dengan kehormatan daripada tenggelam tanpa nama. Cinta dan luka di balik mahkota. Tak hanya politik yang mengguncang hatinya, cinta pun menjadi badai baru dalam hidup sang raja. Ia jatuh cinta pada seorang wanita bangsawan bernama Lavinia Feyongo, keturunan dari keluarga yang tidak seluruhnya disetujui oleh para bangsawan tinggi. Ketika ia mengumumkan niatnya menikahi Lavinia, sebagian besar istana menentang keras. Namun, raja muda itu tetap bersikeras. Hatiku milik rakyat, katanya, tapi jiwaku milik dia. Pernikahan mereka disambut rakyat dengan sukacita. Namun di dalam istana, api politik terus membara. Ketegangan antar keluarga bangsawan meningkat, dan sebagian mulai menjauh dari raja. Dari cinta itu lahirlah seorang putri Salot Nemafil Opilolevu, yang kelak menjadi Ratu Salot Tupu yang ketiga. Ia menjadi cahaya dalam hidup Gyurci Tupu yang kedua. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa tahun kemudian, Ratu Lavinia wafat muda, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh di hati sang raja. Setelah kematian istrinya, Gyurci Tupu sering duduk sendiri di beranda istana, menatap cakrawala dan menulis puisi. Dalam salah satu puisinya, ia menulis, "Aku lahir di antara ombak dan tahta, namun jiwaku terombang oleh angin laut, antara kekuasaan dan kesepian, antara cinta dan tugas yang tak pernah usai." Pemerintahan di masa transisi, meski dilanda kesedihan dan tekanan politik, Gyurci Tupu yang kedua tidak berhenti berjuang untuk mempertahankan jati diri Tonga. Ia bernegosiasi keras dengan pihak Inggris agar kerajaan tetap memiliki otonomi penuh dalam hukum, adat, dan agama. Ia memperkenalkan reformasi administratif sederhana, mendorong pejabat muda Tonga untuk belajar tata kelola modern, memperkuat pendidikan bagi anak bangsawan, dan menjaga agar gereja Tonga tetap menjadi pusat kehidupan spiritual rakyat. Ia menolak usulan untuk mengganti bahasa Tonga dalam urusan resmi dengan bahasa Inggris. Ia menolak menghapus upacara penobatan adat yang dianggap kuno oleh pihak kolonial. Jika kita menukar adat dengan kemudahan, katanya pada penasihatnya, maka kita bukan lagi orang Tonga, melainkan bayangan orang lain. Ia percaya bahwa jati diri budaya adalah dinding pertahanan terakhir bagi sebuah bangsa kecil di tengah dunia yang berubah cepat. Namun, tantangan tak berhenti. Beberapa bangsawan terus menentangnya. Intrik istana, tekanan Inggris, dan rasa sepe akibat kehilangan istri membuatnya semakin pendiam. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan dan gereja, menulis refleksi, membaca kitab suci, dan mendengarkan musik paduan suara. Akhir hayat sang raja, Raja Gyurci Tupu yang kedua wafat pada tahun 1918. Di usia 44 tahun, rakyat Tonga berduka. Bendera dikibarkan setengah tiang, lonceng gereja berdentang di seluruh pulau, dan nyanyian duka menggema di sepanjang pantai. Upacara pemakamannya diadakan di Malaikula, tanah merah kerajaan, di mana para leluhur dimakamkan. Di antara tangis rakyat, pendeta membacakan doa terakhir, sementara matahari tenggelam di balik laut Pasifik. Sebelum wafat, ia sempat berkata kepada putrinya kecil, "Salute, jadilah kuat seperti laut, anakku. Kau tidak harus keras untuk bertahan. Cukup jernih untuk memantulkan cahaya langit." Kalimat itu menjadi warisan yang melekat dalam hati Salute sepanjang hidupnya. Kelak, ia tumbuh menjadi Ratu Salot Tupu yang ketiga, ratu besar yang membawa kejayaan baru bagi Tonga dan dikenal di seluruh dunia karena kebijaksanaannya. Epilog warisan sang penjaga damai. Raja Gyurci Tupu yang kedua tidak dikenang karena peperangan atau kekuasaan besar. Ia dikenang karena ketabahannya menjaga kedaulatan di masa tergelap. Ketika bangsa kecil di tengah samudera harus memilih antara kebebasan total atau kehilangan segalanya, ia gagal dalam banyak hal. Namun dari kegagalannya lahir keteguhan baru bagi bangsa Tonga. Ia membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk memahami arti menjadi bangsa kecil yang bermartabat di dunia besar. Dan hingga kini, di setiap upacara kerajaan Tonga, ketika lagu kebangsaan berkumandang, nama Gyurci Tupu II tetap disebut sebagai raja yang lembut, namun tidak menyerah pada arus zaman. Apa yang dilakukannya semasa hidup? 1. Meneruskan garis keturunan Gyurci Tupu yang pertama, memastikan monarki Tonga tetap berdiri di tengah tekanan kolonial.
2. Menghadapi krisis politik internal yang mengancam kestabilan kerajaan. 3. Menandatangani perjanjian protektorat dengan Inggris, menjaga agar Tonga tidak dijajah sepenuhnya. 4. Melindungi adat dan bahasa Tonga, menolak penghapusan tradisi oleh kekuatan asing. 5. Mendorong pendidikan modern bagi bangsawan muda, membentuk generasi cerdas untuk masa depan Tonga. 6. Menegakkan gereja Tonga sebagai pusat moral dan spiritual bangsa. 7. Menjadi simbol persatuan, terutama di masa konflik antara adat dan kolonialisme. 8. Menulis puisi dan refleksi spiritual yang memperlihatkan sisi lembut dan filosofisnya. 9. Menjadi ayah dari Ratu Salot Tupou yang ketiga, penerus yang kelak memulihkan kebanggaan kerajaan Tonga. 10. Mewariskan diplomasi damai yang membuat Tonga menjadi satu-satunya kerajaan Polinesia yang tetap berdaulat hingga kini. 1. Menjadi raja kedua Tonga dan pewaris dinasti Tupou. Setelah wafatnya Raja George Tupou yang pertama, tahta Tonga diwariskan kepada cucunya, George Tupou yang kedua. Pada tahun 1893, ia naik tahta dalam usia muda, dan secara resmi menjadi raja kedua dari kerajaan Tonga yang sudah dimodernisasi oleh kakeknya. Namun, masa pemerintahannya penuh tantangan karena ia harus menjaga kedaulatan Tonga di tengah meningkatnya pengaruh kekuatan kolonial Inggris, Jerman, dan Amerika di wilayah Pasifik Selatan. 2. Menghadapi krisis politik dan ekonomi. Awal pemerintahannya diwarnai ketegangan politik dalam negeri. Para bangsawan Tonga dan penasihat istana menilai raja muda itu sering bertindak otoriter dan kurang memperhatikan nasihat para menteri. Selain itu, kebijakan fiskalnya yang lemah menyebabkan utang negara menumpuk dan keuangan kerajaan menjadi tidak stabil. Masalah ekonomi ini memberi alasan bagi Inggris untuk mulai campur tangan dalam urusan Tonga dengan alasan membantu stabilitas politik dan administrasi. 3. Menandatangani perjanjian protektorat dengan Inggris tahun 1899. Salah satu keputusan terbesar dalam hidupnya adalah menandatangani perjanjian dengan Inggris yang menjadikan Tonga sebagai protektorat Inggris. Dalam perjanjian itu, Tonga tetap menjadi kerajaan merdeka secara internal, tetapi urusan luar negeri dan perlindungan militer berada di bawah kendali Inggris. Langkah ini diambil untuk mencegah Jerman atau Amerika Serikat menguasai Tonga. Dan walau kontroversial, keputusan ini menyelamatkan kerajaan kecil itu dari kolonisasi langsung. Tindakan ini membuat Tonga menjadi satu-satunya kerajaan Polinesia yang tetap berdiri sampai abad ke-20 tanpa kehilangan monarkinya. 4. Menata ulang struktur pemerintahan. Menyadari kelemahan administrasi di masa awal pemerintahannya, George Tupou II melakukan reorganisasi pemerintahan. Ia memperkuat Dewan Menteri agar lebih efektif. Ia mencoba memperbaiki sistem pajak dan anggaran kerajaan. Ia mendirikan kembali otoritas hukum tradisional agar rakyat tidak kehilangan rasa hormat pada adat Tonga. Meski reformasi ini berjalan lambat, itu menjadi dasar bagi sistem pemerintahan Tonga modern yang diwariskan pada masa putrinya, Ratu Salot Tupou III. 5. Pernikahan politik dan pewarisan tahta. Raja George Tupou II menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya dengan Lavinia Fayongo menimbulkan perpecahan dalam kalangan bangsawan, karena tidak semua pihak menyetujui pernikahan itu. Setelah Lavinia wafat, ia menikah dengan Anasini Takip dari keluarga bangsawan tinggi yang memperbaiki hubungan politik internal kerajaan. Dari pernikahan ini lahirlah putri Salot Mafil Opilolevu, yang kemudian menjadi Ratu Salot Tupou III, salah satu ratu paling terkenal dan dicintai dalam sejarah Tonga. 6. Modernisasi dan pendidikan. Raja George Tupou II berupaya melanjutkan kebijakan pendidikan yang telah dimulai oleh kakeknya. Ia mendukung sekolah-sekolah misi Kristen agar rakyat Tonga memiliki akses pendidikan dan mampu membaca tulisan Latin. Selain itu, ia memperkenalkan program beasiswa ke Fiji dan Selandia Baru, agar generasi muda Tonga bisa belajar sistem administrasi modern dan membawa pengetahuan itu kembali ke tanah air. 7. Menjaga identitas Tonga di tengah dunia kolonial. Selama masa pemerintahannya, banyak kerajaan Polinesia lain seperti Hawaii dan Samoa jatuh ke tangan kekuatan kolonial. Namun George Tupou II berhasil menjaga Tonga tetap berdiri sebagai kerajaan berdaulat, meskipun harus bernong di bawah perlindungan Inggris.
Ia menolak penuh dominasi Eropa dalam urusan dalam negeri dan memastikan bahwa hukum Tonga tetap berdasarkan adat lokal dan prinsip Kristen yang diwariskan dari leluhurnya. 8. Akhir hidup dan warisan. Raja Georgetoupul II wafat pada tahun 1918 di usia yang masih relatif muda. Ia meninggalkan sebuah kerajaan yang stabil dan tetap utuh, meskipun di bawah bayang-bayang kolonialisme. Putrinya, Ratu Eslot Tupul III, kemudian melanjutkan warisannya dan membawa Tonga ke era baru yang penuh kemakmuran dan penghormatan internasional. Kesimpulan, makna pemerintahannya, Raja Georgetoupul II bukanlah penguasa sempurna. Ia dikritik karena kesalahan politik dan keuangannya, namun perannya sangat penting dalam mempertahankan eksistensi kerajaan Tonga di masa kolonial. Tanpa langkahnya menandatangani perjanjian protektorat, mungkin Tonga sudah menjadi koloni seperti banyak pulau lain di Pasifik. Ia menjadi jembatan antara Tonga tradisional dan Tonga modern, antara dunia merdeka dan dunia kolonial.